Baik, perkenalkan nama saya adalah Franciscus Regi Ganesa Pratama dengan NIM 2023-31081 dan saya dari kelas pembelajaran mesin kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan teori saya. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, itu adalah konsep hyperplane dan margin pada SVM. Nah, hyperplane sendiri adalah garis batas atau bidang yang memisahkan data antar kelas yang berbeda. Sedangkan margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Titik data terdekat ini yang disebut dengan support vector. Cara menentukan batas terbaik, SVM bekerja dengan mencari hyperplane yang memiliki margin terbesar. Semakin besar marginnya, semakin baik model dalam memisahkan data dan semakin kecil kemungkinan salah prediksi pada data baru. Selanjutnya cara kerja K-means dan pengaruh nilai K. Nah, cara kerja K-means itu yang pertama, kita tentukan jumlah K klasternya dulu dan pilih K titik acak sebagai pusat clustering atau centroid. Kedua, setiap data dikelompokkan ke centroid terdekat dengan biasanya itu menggunakan jarak Euclidean. Selanjutnya hitung ulang terus dengan looping posisi centroid berdasarkan rata-rata lokasi data dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, lakukan iterasi secara berulang, mungkin 2 atau 3 atau sampai berapapun sampai posisi centroid itu tidak berubah sama sekali. Dan pengaruh nilai K. Jika K itu terlalu kecil, pengelompokan itu menjadi terlalu umum. Nah, itu menggabungkan kelompok yang seharusnya itu terpisah. Jika K itu terlalu besar, pengelompokan akan terlalu spesifik atau over segmentation. Nah, itu memecahkan kelompok natural menjadi bagian kecil yang tidak perlu. Selanjutnya adalah prinsip agglomeratif clustering dan peran linkage. Ini menggunakan pendekatan bottom up. Ya, itu prinsip dari agglomeratif itu menggunakan pendekatan bottom up. Awalnya setiap satu titik data dianggap menjadi satu clustering tersendiri. Kemudian dua clustering di jaraknya paling dekat akan digabungkan secara bertahap hingga hanya tersisa satu cluster besar yang sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, peran link edge di sini ada 3, yaitu single link edge, yaitu mengukur jarak terdekat antara titik di dua cluster. Ada complete link edge, mengukur jarak terjauh antar titik di dua cluster, dan average link edge, mengukur jarak rata-rata seluruh titik antar dua cluster. Dan di sini ada keunggulan dari DBScan. DBScan tidak membagi data berdasarkan jumlah pusat atau centroid, melainkan berdasarkan kerapatannya atau density data. Dia akan terus memperluas cluster selama area tersebut padat yang memiliki jumlah tetangga minimum dalam radius tertentu. Nah, kenapa DBScan itu lebih unggul daripada K-means? Ketika bentuk datanya itu kompleks, saat data itu berbentuk aneh, ya kayak bulan sabit, nah, yang seperti dipraktikumkan, DBScan dapat mengikuti dan sedangkan K-means memaksa itu dalam bentuk bulat. Nah, jika datanya itu bernoise, DBScan bisa mendeteksi outlier atau yang data yang di luar dari biasanya dan tidak memaksanya masuk ke klaster manapun. Sedangkan kalau K-means akan memaksanya masuk yang dapat merusak akurasi di centroid. Baik, selanjutnya adalah perbedaan SVM, K-means, agglomeratif, dan DBScan. Untuk SVM pada tipe pembelajaran dia ada supervisor, K-means unsupervised, agglomeratif unsupervised, DBScan unsupervised. Pendekatan utamanya itu margin maksimal dan hyperplane. K-means itu centroid, agglomeratif berbentuk hierarki, dan DBScan berbentuk densitas. Bentuk klasternya itu linear. K-means cenderung bulat, agglomeratif tergantung di link edge, dan DBScan itu bebas. Untuk penanganan noise, SVM itu sangat sensitif. K-means itu buruk ketika outliernya itu mempengaruhi centroid.
Alternatif tergantung link ads lagi, dan DB scan itu sangat baik. Data outlier itu dibuang. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk laporan praktikumnya. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian SVM atau super mesin export vector machine. Pertama di sini adalah import library yang akan dipakai untuk SVM ini. Terus kita melakukan load data dari irisflower.csv. Selanjutnya di sini karena kolom spesies itu masih berupa teks, kita harus mengubahnya menjadi angka menggunakan label encoder ini. Nah, karena komputer itu hanya mengerti angka, dia tidak mengerti dari tulisan seperti ini, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Selanjutnya saya melakukan split data menjadi X dan juga Y. Nah, di sini ini juga saya bagi menjadi training set. Nah, di sini ada X train, X test, Y train, dan Y test. Yang rasionya itu adalah 70:30. Nah, di bagian sini saya membuat sebuah pipeline. Nah, pipeline ini menggabungkan standar scalar dan juga model SVC. Nah, kenapa perlu scalar? Karena SVM bekerja menghitung jarak margin. Jika skalanya beda jauh, marginnya bakal berantakan. Jadi, saya harus standarisasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada grid search CV ini. Ini untuk mendapatkan hasil terbaik, saya itu tidak harus menebak-nebak parameternya. Jadi saya menggunakan grid search CV. Nah, ini berguna untuk mencoba semua kombinasi. Estimatornya ada pipeline di sini, param gridnya itu param, scoringnya akurasi, dan ini untuk parameter-parameter. Nah, di sini saya melakukan trainingnya. Lanjut, di sini adalah hasilnya, akurasinya. Bisa dilihat di tren akurasinya ketika melakukan training itu akurasinya 0,97. Sedangkan ketika melakukan tes akurasinya menjadi naik 0,977777. Nah, di bagian sini adalah classification report dan confusion matrix. Nah, di sini saya bisa melihat detail berapa data yang berhasil ditebak benar per kelasnya. Selanjutnya di sini memprediksi data baru, yaitu iris anonim. Nah, di sini model berhasil memprediksi spesiesnya berdasarkan pore yang sudah dipelajari tadi. Iris virginica dari data si iris anonim ini. Selanjutnya saya ke K-means. Di sini pertama-tama seperti import library terlebih dahulu yang diperlukan untuk K-means, lalu load data, yaitu saya menggunakan sys_dataset.csv. Selanjutnya di sini saya memilih kolom koefisien dan group. Lalu saya di sini membentuk menjadi sebuah scatter, grafik scatter dari tabel koefisien dan group ini. Lalu membuat datanya itu menjadi sebuah array. Nah, maka akan menjadi seperti ini lagi grafik scatternya.
Selanjutnya di sini adalah saya memilih N-nya itu adalah 3. K-nya itu adalah 3 di K-means ini. Nah, selanjutnya setelah dihitung, nah ini adalah outputnya. Nah, maka akan terbentuk, karena K-nya tadi saya pilih 3, maka akan terbentuk 3 klaster, yaitu klaster ungu, klaster kuning, dan klaster biru. Nah, dimana tengahnya ini adalah centroidnya. Selanjutnya di sini saya melakukan pengukuran menggunakan Davies Baldwin score, yang dimana semakin kecil nilainya maka semakin baik pemisahan antar klasternya. Dan saya dapat nilai 0,72. Ini lumayan tinggi, tapi untuk K-means ini sudah bagus. Selanjutnya saya lanjut ke agglomerative clustering. Pertama-tama juga import library yang dibutuhkan, saya menggunakan dataset cells.csv. Terus saya hanya mengambil kolom W0 dan W8, lalu menampilkannya dengan grafik scatter seperti ini. Lalu saya mengubahnya menjadi array. Kolom tadi W0 dan W8 saya mengubah menjadi array. Selanjutnya di sini yaitu membuat dendrogram. Nah, di sini grafik ini seperti pohon ya, akar pohon. Ini menunjukkan bagaimana data digabung satu persatu. Garis vertikal terpanjang yang tidak memotong garis horizontal lain biasanya menandakan jumlah klaster yang optimal. Nah, di sini saya membandingkan metode Ward dan juga metode average. Nah, terlihat struktur pohonnya itu sedikit berbeda. Nah, berdasarkan dendrogram, saya memilih N clusternya itu 2, K-nya itu ada 2. Nah, lalu saya mencoba 2 pendekatan jarak, yaitu dengan menggunakan Euclidean distance dan juga Manhattan distance. Hasilnya bisa terlihat jika menggunakan Euclidean distance, itu terlihat bahwa perpotongannya itu tidak rapih antara per klasternya, masih ada yang menjorok. Sedangkan menggunakan Manhattan distance terlihat perpotongannya itu rapih antara klaster 1 dan klaster 2. Lalu saya mengujinya dengan Davies Baldwin score. Nah, ini adalah skornya antara Euclidean dan juga Manhattan. Nah, di sini adalah perbandingan antara K-means dan juga DB-scan. Pertama saya input dulu import dulu library yang diperlukan. Lalu di sini saya membuat dataset dummy yang berbentuk seperti bulan setengah lingkaran. Terus di sini saya membuat klasternya adalah 2 untuk K-means, dan untuk DB-scan itu EPS-nya adalah 0,3. Karena DB-scan ini adalah dia pendekatannya secara kepadatan. Lalu ini untuk grafiknya. Bisa dilihat grafik hasil dari K-means itu tidak sempurna, karena K-means itu dia berbentuknya lingkaran dari si centroidnya tersebut. Jadi banyak sekali yang harusnya ini udah beda klaster, tapi dia memotong klasternya, dan ada juga yang di sini yang harusnya dia masuk ke klaster 0,
dia malah masuk ke klaster 1. Nah, di DB-Scans ini sudah sempurna. Bisa terlihat bahwa dia bisa mengikuti lengkukan dari si dataset ini. Karena dihitungnya adalah kepadatan. Jadi klaster 0 dan klaster 1 ini dia berpisah secara sempurna. Baik, sekian video dari saya. Maaf kata dan terima kasih.